seorang Arab Badui datang menghadap Rasulullah. Ausini fil Islam wala tutin. Tolong sampaikan satu wasiat untukku. Yang penting jangan panjang-panjang. Apa jawaban Nabi? Rasulullah ketika itu mengatakan, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kau dengan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kita mentadabburi pesan-pesan Allah di balik surah-surahnya. Kalau di pertemuan terakhir kita telah kita kupas mengenai surah Al-Jathiyah yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang kafir di dunia nanti mereka berlutut ingin meminta ampunan kepada Allah, ingin meminta kesempatan kedua. Nah, pada hari ini kita masuk kepada surat terakhir dari serangkaian surat-surat yang masuk dalam kelompok Hawamim. Surah yang diawali dengan Hamim. Itu ada 7, dan surah yang terakhir adalah pembahasan kita hari ini, itulah surah Al-Ahqaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Al-Ahqaf yang dijadikan sebagai nama surah ini sebenarnya ini berkaitan erat dengan ayat ke-21 dari surah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Hud yang diutus ke tengah-tengah kaum 'Ad. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wazkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf." Ingatlah ketika Hud, saudaranya bangsa 'Ad, memberikan peringatan kepada kaumnya di Ahqaf. Jadi berdasarkan ayat ini, Ahqaf adalah nama sebuah tempat. Apa arti Ahqaf dalam bahasa Arab? Ahqaf artinya bukit-bukit pasir. Karena memang tempat di mana Nabi Hud alaihi salam diutus ke tengah bangsa 'Ad ini adalah di Jazirah Arab. Kalau disebut Jazirah Arab berarti tempat sekarang di mana ada negara Arab Saudi, Yaman, dan negara-negara teluk seperti Kuwait, Emirat. Inilah namanya Jazirah Arab. Ini daerah yang memang terkenal dari dulu sudah kering kerontang. Sejak zaman Nabi diutus, ini wilayah yang bisa dikatakan penuh dengan bukit-bukit pasir. Namun secara spesifik, di bagian mana dari Jazirah Arab yang diperkirakan diutus Nabi Hud ke tengah-tengah bangsa 'Ad? Pendapat yang paling kuat mengatakan Al-Ahqaf ini saat ini masuk dalam wilayah Yaman. Masuk dalam wilayah Yaman. Selatan Jazirah Arab, memang di situ daerah kering, dan disitulah kemudian diutus Nabi Hud alaihi salam untuk berdakwah. Dan ada beberapa pendapat yang lain mengatakan di utara Jazirah Arab berdekatan dengan Madain Saleh, tempat peninggalan
umatnya Nabi Saleh yang Allah Subhanahu wa taala sisakan beberapa tempat peninggalan sejarah, khususnya di perbatasan dekat Arab Saudi menuju dengan Jordania. Bapak Ibu rahimakumullah, surah ini surah Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ayatnya hanya 35 ayat, tapi sesuai dengan nama surah ini. Kalau kita mencoba untuk merenung, apa sebenarnya tema utama yang ingin Allah sampaikan, pesan di baliknya kepada kita? Dalam surah ini begitu terkesan bagaimana Allah ingin gambarkan model-model mereka yang memenuhi perintah Allah dengan menerima seruan para nabi dan rasul, sebagaimana ini digambarkan juga model-model mereka yang menolak aturan Allah dan Allah tetapkan turun azab atas mereka. Jadi sudah banyak azab Allah turun kepada umat-umat sebelum kita ketika para nabi mereka menyampaikan dakwahnya, menyampaikan risalahnya, tapi kemudian umatnya mengambil sikap untuk menolak, mendustakan, tidak mau menerima dari apa yang disampaikan. Sehingga surah Al-Ahqaf secara umum menggambarkan mana model-model orang yang menerima dakwah Al-Quran dan mana pula mereka yang menolak aturan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat awal dari surah ini, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surah-surah sebelumnya, setelah membuka surah ini dengan Hamim, Allah bercerita bahwasanya Al-Quranul Karim adalah diturunkan dari sisi Allah. Quran bukan buatan Nabi Muhammad. Quran bukan masukan atau bahan ajar yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian dianggap meracuni pikiran Nabi Muhammad. Tapi justru setelah Allah bercerita Al-Quran diturunkan, Allah mengatakan, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi kecuali untuk tujuan yang benar. Jadi Al-Quran mengajak kita untuk meyakini tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang sia-sia. Semua ada fungsinya, semua ada manfaatnya, dan semuanya wa ajalin musamma, semuanya punya umur. Manusia ada ajalnya, negara pun ada ajalnya, peradaban ada ajalnya. Maka kalau cerita langit dan bumi yang Allah ciptakan, di dalamnya beragam makhluk, langit dan bumi yang menampung kita pun ada ajalnya, ada tujuan dan ada batas waktu sampai kapan langit dan bumi ini eksis. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang-orang kafir yang mereka kufur terhadap peringatan yang disampaikan kepada mereka, maka mereka selalu berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, mulai dari ayat 4, 5 dan 6 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini bagaimana kecaman Allah yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang tak menyembah Allah, justru mengganti posisi Allah dengan sesembahan selain Allah. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala. Bahkan di masa Nabi Muhammad diutus, ada yang membuat berhala dari daging kurma. Ketika dia kenyang, disembahnya daging kurma. Ketika dia lapar, dimakannya Tuhannya dulu, minta izin dia. Nanti kalau ada kurma lain, aku ganti ya Tuhan, katanya. Makan dulu. Allah mengatakan, Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardh. Kalau kalian sembah batu, sembah berhala, sembah patung, coba tunjukkan padaku, kata Allah, apa yang sudah mereka ciptakan. Sesuatu itu pantas disembah karena dia memiliki kemahakuasaan, kekuatan yang tak terbatas. Allah pantas untuk kita sembah karena Allah yang menciptakan kita.
Lantas kenapa kalian menyembah selain Allah? Apa yang mereka ciptakan? Tunjukkan kepadaku, kata Allah. Bahkan Allah mengatakan, "U'tuni bi kitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin." Bawakan kepadaku kitab suci sebelum Al-Quran atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu yang membenarkan kalian menyembah selain Allah. Jadi pada dasarnya tidak ada. Mau dalil akli berdasarkan logika sehat, gak terima akal itu kita sembah patung, gak terima akal itu kita sembah berhala. Apalagi kalau kita mengatakan ada kitab suci sebelumnya yang menyuruh kita untuk menyembah patung dan berhala. Allah katakan, tunjukkan mana pembenaran kalian melakukan ibadah-ibadah ritual kepada mereka. Bahkan yang paling merupakan sindiran Allah kepada sesembahan-sesembahan dari patung-patung itu, Allah katakan, "Waman adallu mimman yad'una min dunillah man la yastajibu lah ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Tidak ada yang lebih sesat daripada orang berdoa kepada patung, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada berhala-berhala, padahal berhala itu nggak bisa dengar apa yang mereka minta. Bahkan berhala itu lalai akan apa yang mereka doakan sampai hari kiamat. Sampai berbusa mulut kita, bubui ya, air liur kita memanjatkan doa di hadapan yang tak punya kuasa apapun. Maka ini merupakan gambaran betapa konyol dan bodohnya mereka yang menyembah selain Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, mulai dari ayat ke-7 hingga ayat ke-12 ada beberapa syubhat. Syubhat ini kekacauan pemikiran yang ingin disampaikan oleh orang-orang kafir untuk mengelabui orang-orang yang beriman, supaya mereka menolak Al-Quran sebagaimana orang-orang kafir menolak Al-Quran. Yang pertama, apa syubhat yang disampaikan oleh orang kafir itu? Allah katakan, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina kafaru bil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin." Allah katakan, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, orang-orang kafir ngomong kepada orang-orang yang beriman, ini sihir semua ini. Untuk apa kalian beriman dengan Quran? Quran ini mengandung sihir yang membuat kalian terpedaya. Sebagaimana tukang sulap menipu orang yang menontonnya, begitulah mereka menganggap Al-Quran telah memperdaya orang-orang yang beriman. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Am yaquluna iftara? Ya. Mereka mengatakan Muhammad itu buat Quran sendiri. Muhammad menipu kalian dengan mengubah dan mengarang Al-Quran dengan sendiri. Jadi mereka selalu ingin gambarkan, bahkan sampai saat ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana upaya sistematis orang-orang yang mencoba menanamkan keraguan-keraguan Quran itu karya Nabi Muhammad. Dengan pertama mereka mengatakan Muhammad itu nggak betul kalau dikatakan buta huruf, bisa baca dia, bisa nulis dia. Untuk menunjukkan bahwasanya isi Quran ini adalah copy paste yang dibuat Nabi Muhammad dari beberapa referensi umat-umat terdahulu. Maka selalu kalau dikatakan Nabi Ummi, Nabi yang buta huruf, mereka mengatakan kok buta huruf kok pandai Muhammad. Kalau buta huruf pasti ditipu-tipu. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, tidak identik buta huruf dengan kebodohan. Apalagi di masa lalu. Apalagi Nabi Muhammad SAW diajarkan langsung oleh Allah tanpa melalui proses sebagaimana kita belajar. Kalau kita belajar dulu dari mengeja satu huruf ditambah satu huruf jadi kata apa, ya Nabi tak perlu proses itu, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini syubhat yang kedua. Tapi yang paling berbahaya Bapak Ibu, syubhat yang ketiga. Di mana syubhat ini sampai sekarang pun
mungkin sebagian dari orang-orang yang menolak eksistensi agama selalu mendaur ulang syubhat yang sama untuk menjauhkan kita dari agama. Apa kata mereka? Di ayat 11 hingga 12, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Berkatalah orang-orang kafir yang memang waktu itu status orang kafir ini kebanyakan statusnya bangsawan, statusnya orang kaya, statusnya pemuka masyarakat. Sebaliknya, yang masuk Islam dan beriman menjadi pengikut umat Nabi Muhammad SAW kebanyakan justru dari orang-orang yang lemah. Ada Bilal di situ, budak hamba saya kulit hitam lagi. Ada Ammar bin Yasir di situ, keluarga miskin yang nggak ada kedudukan sosialnya di kota Mekah. Berkatalah orang-orang kafir ketika itu, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Sekiranya yang dibilang Muhammad itu betul, ya pasti kami duluan yang masuk Islam daripada si Bilal, daripada si Ammar, daripada mukmin-mukmin dari golongan lemah dan miskin. Jadi betapa sering kita menilai sesuatu itu dari covernya. Zaman sekarang pun begitu. Kalau dilihat, oh Islam, kalau betulnya Islam itu bagus, kenapa pengikut orang Islam banyak yang miskin? Berarti Islam itu tak bagus. Coba yang masuk Islam itu yang kaya-kaya. Ya, berbagai syubhat yang disampaikan dan seterusnya untuk menggambarkan seakan-akan Quran itu nggak betul. Kalau Quran betul, kenapa bukan orang kaya yang masuk Islam? Seakan-akan kebenaran dan kesalahan itu dinilai dari bagaimana status orang yang masuk Islam. Padahal disinilah bagaimana surah Al-Ahqaf ingin meluruskan kembali cara pandang kita, bahwasanya tak selamanya orang yang lebih miskin dari kita, lebih susah dari kita, lebih melarat dari kita, berarti kondisi keimanannya lebih rendah dari kita. Tidak seperti itu. Karena sesungguhnya bagaimana kedudukan dan status seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidaklah diidentikan dengan materi dan harta kekayaan miliknya. Bapak Ibu rahimakumullah, mulai dari ayat 13 hingga ayat 20 Allah Subhanahu wa taala secara gamblang menyebutkan 4 kelompok dan 4 model manusia. Di mana lewat 4 model ini Allah ingin gambarkan kepada kita, kalau kalian terima Al-Quran beserta segala ajarannya, inilah balasan kebaikan yang akan kalian terima. Sebaliknya, kalau kalian menolak Al-Quran, menolak aturan Allah, maka inilah balasan yang setimpal, yang pantas bagi orang yang mendustakan Al-Quran. Pertama, di ayat 13 dan ayat 14 Allah memperkenalkan kita dengan kelompok model pertama manusia. Siapa itu? Orang-orang yang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah. Apa makna istiqomah? Istiqomah ini tahu mana yang benar dan siap menapaki jalan kebenaran apapun konsekuensinya. Karena banyak orang tahu jalan yang benar, tapi nggak berani mengambil risiko jalan yang benar. Banyak orang tahu mana jalan yang salah, tapi tak punya keberanian meninggalkan jalan yang salah karena sudah berada dan terperangkap di zona nyaman walaupun salah. Jadi orang yang istiqomah itu apa? Tahu kita ini benar dan tahu kita kalaupun aku tapaki jalan ini konsekuensinya berat, mungkin di penjara, mungkin dipersekusi, mungkin dicemooh, mungkin dimatikan karakternya lewat pemberitaan yang tak benar. Tapi ketika seorang istiqomah, Allah gambarkan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami,
berani dia mengikrarkan kebenaran. Siapa Tuhan kalian? Allah. Allah Tuhan kami. Bukan sekedar omong doang, enggak. Summastaqam. Maka ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah mengingatkan kita dengan sebuah riwayat di mana pernah ada seorang Arab Badui datang menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong berikan kepadaku satu wasiat dalam Islam, kalau bisa jangan panjang. Ausini fil Islam wala tutil. Tolong sampaikan satu wasiat untukku, yang penting jangan panjang-panjang. Apa jawaban Nabi? Rasulullah ketika itu mengatakan, Qul amantu billah summastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kau dengan ucapan. Kalau kau katakan beriman pada Allah, siap terima konsekuensi semua langkahmu untuk hidup memperjuangkan aku beriman kepada Allah. Ini bukan pekerjaan mudah. Tiba-tiba bertanyalah si Badui tadi kepada Rasul, Rasul, kalau aku nggak bisa istiqomah macam mana? Tadi katakan apa wasiat? Istiqomah. Kalau nggak bisa istiqomah gimana? Rasulullah mengatakan, idzan ista'idda lil bala. Kalau kau mengatakan aku beriman pada Allah tapi tak sanggup istiqomah, maka siap-siaplah kau dapat ujian. Ujian sakitkah? Ujian ekonomikah? Ujian kehilangan orang-orang tercintakah? Ujian kematiankah? Ujian ini dan itukah? Sebenarnya ujian adalah cara Allah untuk menarik kita kembali kepada keistiqamahan. Jadi kadang-kadang orang mulai hijrah nih, diuji. Ujian itu untuk membuat setiap langkah kaki kita betul-betul kita langkahkan dengan niat yang benar. Jadi inilah kelompok pertama, orang-orang istiqomah. Apa balasan orang yang istiqomah di dunia, Bapak Ibu? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang istiqomah tahu dia ajaran Allah dan dia siap implementasikan pesan Allah dalam Quran, maka gak ada rasa takut menghadapi masa depan, gak perlu sedih menghadapi masa lalu. Kalau sudah gak takut menghadapi masa depan, gak perlu sedih menghadapi masa lalu, itu dah puncak kebahagiaan. Apa itu bahagia? Ketika kita gak mengkhawatirkan sesuatu di masa depan. Sekaya apapun orang, belum tentu bisa bahagia. Banyak orang investasinya di mana-mana, aset di mana-mana, tapi seiring bertambahnya usia, dia khawatir nanti anakku bisa gak kembangkan aset ini. Jangan-jangan dijual satu persatu jerih payahku. Yang kaya pun gak lepas dari rasa takut menghadap masa depan. Apalagi yang miskin, apalagi yang susah. Begitu juga tak semua orang bisa lepas dari kesedihan menghadapi masa lalu. Tapi istiqomah membuat seorang itu dibayar cash di dunia. Kau bahagia. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Ya? Tidak ada yang perlu kau takutkan. Mau semua orang membuat konspirasi, ya, dibuatlah pengadilan online, dibuatlah yang macam-macamnya. Kalau orang sudah tahu dia istiqomah dengan apa yang diperjuangkan, dia tidak takut dia. Mau kalian buat apapun, kalau Allah nggak izinkan, nggak jadi. Bapak Ibu, apa balasan di akhirat? Ulaika ashabul jannah. Allah, mereka itulah para penghuni syurga, khalidina fiha, kekal dalam syurga. Jadi memang syurga itu harganya nggak sembarangan, Bapak Ibu. Harganya syurga bukan dengan rupiah. Harganya syurga bukan dengan dolar. Harganya syurga bukan dengan dinar dan dirham. Tapi harganya syurga adalah dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menapaki jalan kami, berjuang, ya, mengembangkan agama kami,
maka kami akan tunjukkan jalannya untuk sampai ke surga. Para hadirin rahimahullah, ini potret pertama, orang yang istiqomah, orang yang menerima Quran, yakin akan pesan Quran, siap menerima konsekuensi apapun dalam konteks langkahnya mengimplementasi pesan Quran. Tapi ada yang kedua, potret orang yang dipengaruhi oleh Al-Quran, meyakini Quran ini adalah benar. Siapa itu? Itulah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawaz an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam beberapa buku tafsir dikatakan ayat ke-15 dari surah Al-Ahqaf ini turun berkenaan dengan ujian yang dihadapi salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau adalah paman Nabi dari sebelah emaknya. Itulah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ini seorang kesatria yang pemberani, seorang pemuda yang soleh, seorang anak yang berbakti. Tapi ketika kemudian sampailah Islam kepadanya, Sa'ad tak ragu untuk masuk Islam. Sampai berita kepada mak Sa'ad, anak tercintamu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Maka si mak pun tak kehilangan akal. Dipanggilnya anaknya, datanglah pulang Sa'ad ke rumah maknya, dikasih ultimatum, Sa'ad, kalau kau tak murtad dari Islam, mak tak akan makan-makan sampai mak mati. Bayangkan ini. Inilah ujian yang paling berat. Ketika seorang dihadapkan pilihan, milih Allah atau milih orang tua. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, ada seorang pengen masuk Islam, datang ke rumah saya dengan mualaf center. Dia udah yakin sebelum Islam udah puasa Ramadan tahun lalu. Jadi saya bilang, kenapa anda tak bersyahadat? Tinggal bagian terakhir baru anda masuk Islam. Puasa pun, sholat pun, kalau belum syahadat tidak dihitung. Saya sampaikan. Dia bilang, satu aja yang ganjal Ustaz. Kenapa? Saya takut sama orang tua saya. Karena ayah saya masih Katolik, mak saya juga gitu. Walaupun ada saudara saya yang sudah masuk Islam juga, kakak saya. Tapi saya takut untuk kemudian membuat orang tua saya kecewa. Apalagi ayah saya sudah stroke. Disampaikan, justru dengan kau masuk Islam, Islam mengajarkan kau untuk lebih berbakti kepada orang tua. Tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk memuliakan kedua orang tua walaupun berbeda agama seperti yang diajarkan Islam. Maka ayat ini turun. Kami berwasiat kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurha. Ingat, makmu dulu mengandungmu dalam kondisi lemah. Wa wada'athu kurha. Ingat juga bagaimana proses persalinan ketika ibu melahirkan anaknya. Ini perjuangan hidup mati. Bahkan tak sampai di situ. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung tambah menyusui 30 bulan minimal. Mengandung, menyusui, bayangkan 30 bulan menderita orang tua itu. Dari mulai mengandung, makin besar kandungan perut, makin besar, payah tidur. Setelah anak dilahirkan masih menyusui lagi. Hatta idza balagha ashuddah.
Allah gambarkan bagaimana manusia yang dulu masih bergantung sama maknya, masih bergantung pada nafkah ayahnya. Ketika manusia sampai puncak usianya, kapan puncak usia kita? Puncak kedewasaan manusia dikatakan oleh ayat ini wa balagha arba'ina sana. Ketika manusia sampai usia 40 tahun. Jadi 40 tahun puncaknya kekuatan kita. Disitulah kematangan berpikir. Maka hampir tidak ada nabi dan rasul yang diutus Allah kecuali mayoritasnya diutus di usia 40 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun diutus. Begitu juga banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Para hadirin rahimakumullah. Maka di barat ada istilah, ya, hidup mulai dari usia 40 ya. Seakan-akan orang sampai usia 40 ini masuk fase kedua dari hidupnya. Fase kedua. Ini bukan berarti habis, enggak. Disitulah seorang itu di tengah kematangannya, usianya, pikirannya, fisiknya. Nah, ini juga tantangannya juga makin besar. Apa yang diajarkan oleh ayat ini? Ciri anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, senantiasa dia berdoa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku kekuatan. Untuk apa? An ashkura ni'mataka, supaya aku bisa bersyukur atas nikmatmu kepadaku. Allati an'amta alayya wa ala walidayya, berikan aku kekuatan supaya aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi kenapa kita harus bersyukur untuk nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua kita? Karena nikmat untuk kedua orang tua kita pastinya menjadi nikmat juga bagi kita. Mak kita senang, kita senang. Orang tua kita senang, kita pun ikut senang. Maka nikmat untuk orang tua, nikmat juga untuk anak. Kalau orang tua kaya, yang kaya itu turun ke anak juga. Kalau orang tua berilmu, ya ilmunya orang tua turun ke anak juga. Kalau orang tua punya popularitas, ya citra yang baik, nama yang baik, anak pun menikmati sebahagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Selain kita minta kekuatan untuk dapat bersyukur, dianjurkan kita juga minta kekuatan wa an a'mala salihan tarallah. Berikan aku kekuatan untuk bisa beramal soleh. Jadi amal soleh ini pun perlu kekuatan, Bapak Ibu. Ya, makanya ada istilah futur. Ada momen-momen tak ada semangat kita untuk ibadah, tak ada semangat kita sedekah, tak ada semangat kita beramal soleh. Maka perlu kita minta, ya Allah berikan aku kekuatan agar masa-masa futur ketika iman lemah, berat beramal soleh bisa kita lalui. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, ini juga doa, perbaikilah untukku pada keturunanku. Jadi orang di usia 40 ini biasanya posisinya apa? Ada orang tuanya yang sudah lanjut usia, ada anaknya yang baru mengawali kehidupan. Coba bayangkan orang yang usia 40 rata-rata, ayah orang tuanya mungkin kemungkinan besar masih hidup, anaknya pun sudah kemungkinan mulai menuju usia remaja kah, bahkan sudah selesai kuliah kah, sudah memulai kehidupan baru yang terpisah dari kedua orang tuanya. Maka selain berdoa untuk orang tua, berdoa juga untuk keturunan. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku masuk dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Para hadirin, ketika kita tangkap pesan Quran, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Apa keberkahan berbakti pada orang tua? Tadi kalau kita istiqomah, dikatakan Allah nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Nanti akhirat masuk surga. Anak yang berbakti pada orang tua, apa balasan yang Allah berikan? Dikatakan doa ini,
ulaikal ladzina nataqabbal anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang akan kami terima sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Jadi berbakti pada orang tua itu adalah sebaik-baik apa yang mungkin dikerjakan oleh seorang hamba. Maka pernah ada seorang anak muda minta ikut jihad sama Rasulullah. Rasulullah, aku mau berjihad. Pertanyaan pertama yang tanya Nabi, ayah makmu masih itu? Masih. Kalau begitu berjihadlah dengan menjaga keduanya. Coba bayangkan, ini jihad di jalan Allah yang kalau meninggal seorang langsung masuk surga kecuali ada hutang, kan gitu. Tapi Nabi menyuruh yang bersangkutan, ganti jihadmu daripada kau perang di medan perang, jihadmu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jaga baik-baik keduanya. Maka ada sebuah hadis mengatakan, celakalah bagi seseorang, celakalah bagi seseorang, celakalah bagi seorang. 3 kali diulang Bapak Ibu. Siapa Nabi? Kata sahabat, siapa yang diberikan kesempatan berbakti kepada kedua orang tuanya di saat kedua orang tuanya sudah beruzur, tapi enggak juga masuk surga. Allah, ini gambaran. Jadi kalau kita berbakti, berbaktinya kita itu sebaik-baiknya amal soleh yang kita kerjakan. Tak cukup semua itu Bapak Ibu. Wa natajawaz an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Apa ada kekurangan-kekurangan mereka, kami toleransi. Berbakti sama maknya dia, sayang sama ayahnya dia, ya, dia jaga orang tuanya betul-betul. Mungkin agak kurang-kurang pada amal-amal ibadah yang lain. Natajawaz an sayyi'atihim. Kami toleransikan yang lain-lain itu, selama tak berkaitan dengan hak hamba. Kalau cuma hak sama Allah, Allah siap untuk mentoleransinya. Dibiarkan dia masuk surga. Ini gambaran model orang yang kedua. Pertama orang istiqomah, yang kedua anak yang berbakti pada orang tua. Tapi ada yang ketiga Bapak Ibu. Inilah model orang yang mendustakan Quran. Siapa? Mereka orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini bisa kita lihat dari ayat 17 sampai 19. Walladzina qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithanillah wailaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon kepada Allah, celakalah kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu dia anak itu berkata, ini hanya dongeng orang-orang dulu. Potret anak yang durhaka sama orang tua ini terlihat jelas pada kisah Nabi Nuh beserta putranya yang kufur kepada ajarannya. Bayangkan, Nabi Nuh sibuk ya mendakwahi Islam kepada tetangga, kepada orang-orang jauh. Anak istri pun apa yang kau bilang ayah? Kau bilang orang sudah mati bisa hidup lagi. Maka ketika Nuh alaihissalam meminta pada Allah, ya Allah, itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. No, itu bukan keluargamu lagi. Dia sudah milih untuk durhaka kepada kau sebelum durhaka kepadaku. Makanya Bapak Ibu, durhaka kepada kedua orang tua ini erat kaitannya dengan bermaksiat kepada Allah. Maka nggak mungkin terbayang ada orang durhaka bagus hubungan sama Allah, nggak mungkin. Ya, karena ridho Allah tandanya ridho orang tua. Murkanya Allah dari mana dilihat? Orang tuanya murka nggak sama dia? Para hadirin rahimakumullah, barulah yang terakhir balasan tentang orang-orang yang sombong. Ini digambarkan Allah
di ayat 20. Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ard. Ya. Ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kemudian Allah berkata, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan dunia. Kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Sekarang kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Kenapa? Karena kamu sombong di dunia, nggak mau menerima kebenaran. Di surah Al-Jasiyah yang lalu kita cerita tentang bagaimana menilai kesombongan itu. Kapan seorang dianggap sombong? Sombong di dunia, di akhirat berlutut dia minta untuk dikembalikan di dunia. Di sini digambarkan ketika menolak kebenaran, maka ini menjadi alamat seorang itu akan dapat balasan yang buruk. Bapak Ibu, dari ayat 21 sampai 28 secara khusus surah Al-Ahqaf bercerita tentang Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini diutus ke kaum Ad, dan kaum Ad disebutkan dalam Quran tidak pernah Allah ciptakan ada satu bangsa yang lebih kuat dan lebih besar fisiknya daripada kaum Ad. Jadi kalau membandingkan kaum Ad dengan Abu Jahal atau Abu Lahab, ya ini sesuatu yang seperti kita membandingkan diri kita mungkin dengan pemain NBA yang tingginya di atas 2 meter, ya, ketimpangan. Ini kaum Ad lebih besar daripada itu. Karena Umar bin Khattab saja, ini masih dari umat kita. Umar bin Khattab dikatakan kalau naik unta kakinya itu nyentuh tanah. Berarti tinggi sekali Umar itu. Ya, gimana pula dengan kaum Ad? Kalau Nabi Adam alaihissalam digambarkan tingginya 60 kaki, 60 kaki, situna zira'. Bayangkan 60 kaki manusia. Makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Gimana kita umat akhir zaman ini yang kecil dibandingkan dengan kaum Ad? Sampai mereka dengan sombongnya mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Gak ada di muka bumi yang lebih kuat dari kami. Nah, Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum Ad. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan di sini, bagaimana bukan hanya didustakan seorang Hud alaihissalam, tetapi mereka juga melecehkan Hud. Hingga pada suatu ketika, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Ketika kaum Ad melihat asap itu berupa awan menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, ini kan awan turun hujan ini, bentar lagi turun hujan. Ketika itu Nabi Hud mengatakan, justru inilah awan yang akan menurunkan azab untuk kalian. Kalian yang minta untuk disegerakan turunnya azab. Yang terjadi kemudian, tudammiru kulla syai'in bi'idni rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Angin yang Allah Subhanahu wa taala utus menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah, sehingga enggak tersisa apapun kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi ini menggambarkan pada kita, kadang-kadang orang di momen akan turun azab pun masih merasa itu bukan azab. Nampak tanda azab turun? Enggak, ini awan turun hujan aja ini. Sama seperti ketika ada bencana yang kalau kita melihat dengan kacamata keimanan, ini ujian dari Allah. Masih juga orang cerita, enggak, ini cuma gara-gara bergeser lempeng aja ini. Enggak, ini gara-gara drainase enggak lancar saja ini. Atau ini gara-gara curah hujan terlalu tinggi. Orang selalu melihat aspek materinya tanpa memandang apa asbab
yang kemudian kenapa Allah memilih untuk menurunkan pada suatu kaum ujian dan kondisi tertentu. Para hadirin rahimakumullah, di penutup surah ini setelah digambarkan manusia ada yang beriman, ada yang kufur. Bahkan yang kufur pun kadang-kadang lebih banyak dari yang beriman. Di penutup surah Allah gambarkan sebahagian dari bangsa jin lebih baik daripada manusia. Selama ini kita mengatakan, oh manusia lebih hebat dari jin. Manusia khalifah Allah, jin bukan khalifah Allah. Allah turunkan, ceritakan. Bahkan ada dari jin yang ketika dengar Quran, efek mendengar Quran pada jin lebih besar daripada efek yang terjadi pada manusia. Di ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa israfna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim." Para hadirin rahimakumullah, sebahagian ulama menyebutkan ayat ini turun menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Taif, ketika warga Taif mengusir Nabi dengan melempari Nabi dengan batu, tak memberikan kesempatan pada Rasulullah untuk menyampaikan dakwahnya. Nabi terduduk di bawah pohon kurma, letih dia, pelipisnya berdarah. Datanglah malaikat Jibril, "Muhammad, kalau kau mau, kutimpakan 2 gunung ini untuk penduduk Taif." Tapi yang terjadi apa? Di momen itu datang sekelompok bangsa jin menghadap Rasulullah. Datang sekelompok bangsa jin, lapor, "Kami bangsa jin mau dengar sebahagian dari Quran." Dibacalah sebagian dari ayat Quran kepada bangsa jin. Nah, kemudian bangsa jin ini pulang menjadi pendakwah untuk menyampaikan isi Quran itu kepada bangsa jin yang lain. Diabadikanlah momen itu di ayat ini. Ketika sekelompok bangsa jin mendengar Quran, disimaknya Quran dengan baik, pulang dia ke kaumnya, "Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa." Wahai kaum kami dengar ada Quran, kitab yang diturunkan setelah diturunkannya Taurat kepada Musa. Apa isinya? Ajibu da'iyallah wa aminu bih. Cepat kalian sahuti apa seruan Allah, berimanlah kepada Al-Quran ini. Jadi ini gambaran kepada kita bagaimana bangsa jin ya menyahuti seruan beriman kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini di penutup surah minta Nabi Muhammad untuk banyak bersabar. Banyak bersabar. Namanya kita mau menyampaikan kebenaran, belum tentu semua orang mau dengar. Maka Rasulullah diminta fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Muhammad, sabarlah kau menghadapi umatmu yang banyak kali niku-nikunya. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain. Sabar kau seperti sabarnya Musa menghadapi Bani Israel, seperti sabarnya Ibrahim menghadapi Namrud, seperti sabarnya Nuh menghadapi umatnya, seperti sabarnya Isa menghadapi muridnya yang berkhianat, bahkan umatnya yang kemudian mencelakakannya. Ini gambaran kepada kita bahwasanya apa? Lewat surah ini jelas kalau kita imani Quran, kita praktekkan, mudah-mudahan kita masuk kelompok yang istiqomah. Kalau pun tak bisa, minimal kita berbakti pada kedua orang tua. Minimal jangan sampai kita kelompok yang durhaka, apalagi kelompok yang sombong dan enggan beriman kepada Quran. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai inti dan esensi pesan Allah dalam surah Al-Ahqaf ini kepada Bapak Ibu rahimakumullah yang mau bertanya, berkomentar, saya persilahkan dengan segala hormat.